Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda di mata pelajaran sosiologi. Hari ini mungkin dan seterusnya Bunda akan menyampaikan materi-materi melalui video pembelajaran yang mungkin bisa jadi menambah pemahaman kalian mengenai materi ketika memang kita tidak bisa bertemu, begitu ya. Tidak apa-apa, jangan dijadikan sebagai sebuah alasan bahwa kalian tidak belajar, begitu ya. Tapi Bunda akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan video pembelajaran layaknya ketika kita bertatap muka. Jadi, tolong disimak baik-baik ya videonya. Sudah siap pembelajaran hari ini? Yuk, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya supaya pembelajaran kita juga dimudahkan, dilancarkan. Kita membaca basmalah serta sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, setelah kita membaca basmalah dan sholawat, alangkah lebih baiknya kita juga mempersiapkan alat tulisnya. Tolong dipersiapkan alat tulisnya. Kemudian juga siapkan hati dan pikiran supaya kita bisa menerima pembelajaran hari ini. Sudah? Oke. Hari ini kita akan membahas mungkin materi yang sering kalian lakukan di usia kalian. Kalian pasti punya dong teman satu kelas. Atau kalian pernah, atau mungkin sekarang sedang mengikuti OSIS begitu ya. Kenapa sih kalian pengen ikutan OSIS begitu ya? Atau mungkin kenapa sih kalian temennya yang itu lagi, itu lagi? Kan biasanya nih ya, kalau misalkan dalam sebuah kelas, kalian tidak akan mungkin dekat dengan satu kelas. Biasanya mungkin kalian hanya akan dekat dengan 3-5 orang mungkin ya. Yang itu biasanya kemana-mana barengan terus ya. Ternyata hal itu dikaji dalam ilmu sosiologi yang disebut dengan kelompok sosial. Jadi apa sih kelompok sosial itu? Nah, hari ini kita akan bahas mendalam mengenai tentang kelompok sosial. Apa aja yang akan kita bahas? Ini dia. Ada pengertian, ada ciri atau syarat, kemudian ada fungsi, kemudian ada teori pembentukannya, dan yang terakhir adalah jenis-jenis dari kelompok sosial. Kita bahas dari yang pertama dulu ya, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial itu hakikatnya adalah melihat bahwa kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, begitu ya. Mungkin kalau misalkan secara kalimatnya, kelompok sosial itu adalah ketika individu hidup bersama, di mana anggotanya saling berinteraksi, ada hubungan timbal balik di dalamnya. Mungkin timbal baliknya bukan hanya sekunder, bisa juga primer, begitu ya. Atau mungkin sebaliknya. Kemudian juga di dalamnya ada pola perilaku yang sama, kemudian juga saling mempengaruhi, dan punya kesadaran bahwa dia menjadi anggota kelompok. Sampai situ difahami? Oke, Bunda tegaskan lagi bahwa kelompok sosial pada hakikatnya adalah kesatuan manusia yang hidup bersama di mana anggota kelompoknya saling berinteraksi, mau primer ataupun sekunder, dan di dalamnya terjadi adanya saling mempengaruhi satu sama lain, begitu. Sampai situ bisa difahami ya? Oke.